Para pemirsa Suyanto.id ketemu lagi bersama channel pendidik Anda, yaitu channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan silakan ini betul-betul ilmu, bukan sekedar infotainment, sehingga mengundang para pemirsa untuk berdiskusi di kolom komentar. Dan tentu kita akan merespon. Nah, kali ini kita berbagi pengetahuan mengenai payung besarnya adalah penelitian eksperimen. Jadi akan berjalan sampai berpuluh-puluh episode mungkin. Dan kali ini kita berada di episode keempat bersama narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Ali Sauha PhD. Jangan lupa klik subscribe. Mari kita eksis bersama. Ketika Anda klik subscribe, channel ini akan eksis bersama kita untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, kabarnya baik-baik ya? Alhamdulillah, baik Pak Ali. Dan Pak Ali sekarang sedang tidak berada di tanah kelahiran, berada di Manca. Di mana Pak Ali? Di Jambi atau Bengkulu ini? Pekanbaru, Oh ya, Riau. wow. Ya Pekanbaru. Ya oke lah. Gimana Pak Ali? Tentang apa tema kecil kita di saat Ya, ini, Pak Ali? ya. Jadi mungkin kalau intinya itu eh, kalau diberi judul ya, itu Ya. tentang fungsi pretest dalam penelitian eksperimen. Oke. Ya, ini banyak orang yang beda paham ini, beda paham. Ya ya oke. Bukan beda beda pendapat, tapi beda paham. Menurut saya beda paham. Ya ya. Tapi Pak Yanto, seperti juga kalau kita ngajar di kelas, itu kan kita ungkap dulu apa yang pernah kita bahas gitu ya. Ya ya ya. Scaffolding, kalau dulu batu loncatan, ingat itu? Batu Ya loncatan dulu itu. ya ya. Ya. Oke, ini saya menggunakan batu loncatannya itu, scaffoldingnya itu mengulang definisi agar kemudian selalu terkait ya. Secara konsep itu Oke. apa toh sebetulnya definisi penelitian eksperimen, tapi diperjelas, ditambah karena kita sudah membahas hal-hal yang sifatnya turunan dari definisi itu. Jadi kalau boleh saya Oke. membaca catatan saya sendiri, jadi bukan membaca buku ya. Ya. Jadi kalau ada definisi yang ada dalam buku beda ya enggak apa-apa lah gitu. Ya 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 ya. Ini Jadi merupakan tesis ya. kalau boleh saya sebut definisi yang diperluas, diperjelas dari apa yang sudah pernah kita bahas. Penelitian eksperimen adalah gitu ya. Ya. Penelitian eksperimen adalah memanipulasi variabel bebas, ya, memanipulasi variabel bebas dengan cara memvariasi variabel bebas itu sehingga menghasilkan beberapa kelompok eksperimen. Nah, Ya. ini yang dibahas episode ketiga ini, sehingga menghasilkan beberapa kelompok eksperimen dan kemudian kelompok eksperimen itu diberi perlakuan ya. Jadi menghasilkan beberapa kelompok eksperimen dengan perlakuan yang beda-beda. Ya. Yang Bentar Pak Ali. lalu kita bicarakan bahwa setiap kelompok itu fungsinya sebagai pembanding gitu ya. Ya, Pak Ali. Pak Ya. Ali, untuk memperjelas murid bertanya ini. Jadi ini tadi kan memvariasikan variabel bebas untuk menjadi beberapa kelompok eksperimen. Ini kadang-kadang agak misleading mungkin buat saya. Artinya kelompok eksperimennya kita melakukan eksperimen satu saja, tapi kelompoknya itu adalah kelompok dalam eksperimen untuk diberi perlakuan. Saya kira cara mengatakan lebih jelas begitu bagi orang awam, Pak Ali. Gimana? Ya, jadi begini ya. Bukan bukan yang kelompok eksperimen satu saja, itu juga mungkin disalahpahami lain ya. Ya, Yang ya. satu saja itu variabelnya Pak Yanto. Nah, maksud saya hajat melakukan eksperimen itu ya itu saja eksperimennya.
Ya betul. Nah, Bukan hazardnya gitu. itu ingin ingin tahu variabel ini kalau kemudian divariasi. Jadi Ya, misalnya kalau yang paling mudah itu kalau dalam bidang lain ya pertanian itu ingin ada pupuk yang lebih unggul gitu ya. oke ya. Pupuk yang unggul. Jadi pupuk itu sebagai variabel bebasnya. Kalau dalam pendidikan yang paling mudah itu contohnya metode, ya. Hmm. Ingin mencoba metode-metode baru, ya. Jadi variabel bebasnya itu satu, tetapi kemudian melahirkan metode-metode yang berbeda-beda itu Oke. sebagai hasil dari memanipulasi variabel bebas itu, Hmm. memvariasi. Jadi metode, jadi jumlah variasinya, apakah kemudian ada metode A dan B, ada A, B, C, D, itu tak terbatas. Ya, itu yang dimaksud kelompok eksperimen tadi ya. Ya, betul. Ya, 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 ya. Betul. Ya, karena Jadi kemudian, eksperimennya sebenarnya masih dalam payung itu gitu loh maksud saya. ya, betul. Bukan antar Ya, desain, bukan antar desain gitu loh. bukan. Ya. Mhm. Jadi artinya kemudian dengan adanya variasi dari apa variabel independen itu tadi menghasilkan kelompok-kelompok dan setiap kelompok itu kemudian akhirnya diberi perlakuan yang beda-beda. Dalam sebuah desain eksperimen. Iya, dalam satu Satu, satu satu desain desain eksperimen. eksperimen. Ya, oke, oke. Ya, I get it. ya, Oke. tapi desainnya itu bisa macam-macam. Itu tergantung nanti bagaimana cara setiap apa hal itu tadi, bagaimana apa mengelompokkan individu, bagaimana itu kemudian melihat pengaruh, bagaimana itu mengendalikan itu yang kemudian melahirkan desain-desain eksperimen yang Oke. beda-beda. Ya, udah, oke. Yang penting kita tahu yang kita maksud dan pendengar juga tahu yang Ya. kita maksud. Oke, go ahead. Jadi memang ini harus pelan-pelan Pak Yanto. Ya, ya, ya. Jadi Sejak awal dikatakan ini bukan infotainment, ini pengetahuan, ini ilmu. Jadi angel ditemu, harus kanti laku. Ya, pelan-pelan. Nanti kalau ya, ada yang nggak jelas itu secepat mungkin diinterupsi ya. ya, 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 Jadi saya lanjutkan ya. ya, oke. Jadi dari memvariasi variabel bebasnya tadi melahirkan berapa variasi yang berapa variasi itu artinya kemudian menghasilkan berapa kelompok gitu bisa. Tapi memang yang bagus adalah lebih dari satu kelompok ya. Dengan adanya perlakuan yang beda-beda yang yang diberikan pada setiap kelompok itu kemudian dilihat hasilnya. Hasilnya itu biasa disebut dengan pengaruhnya, Mhm. dampaknya terhadap variabel dependennya, terhadap variabel terikatnya. Apakah dengan perlakuan yang berbeda-beda itu kemudian hasilnya pada variabel terikatnya, pada variabel dependennya itu kemudian berbeda-beda juga. Nah, hasil hasil yang diperoleh dari perlakuan yang beda-beda itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu terkenal dengan istilah outcome measures. Ya, outcome Nah, ini measure. susah juga ini menerjemahkan outcome measures itu bukan hasil belajar, itu bukan selalu belajar ya. Ya, hasil. Hasil Jadi eksperimen, hasil yang terukur. Ya, hasil ya hasil yang terukur. measures measures itu sebetulnya artinya itu mengukur memang Hmm. mengukur menilai melakukan assessment terhadap hasil dari perlakuan yang beda-beda pada kelompok yang beda-beda tadi. Mhm. Tapi ini belum Ya, selesai Pak Yanto. ya. Ya. Tapi harus ada upaya untuk kemudian melihat apakah ada variabel lain ya. Jadi yang Hmm. saya sebut itu tadi kan ada variabel bebasnya, ada variabel terikatnya, Ya, tapi kemudian ada variabel lain nih. oke. Pak Yanto ini saya selingi dengan batuk-batuk enggak apa-apa ya. Nggak apa, no problem. Malah alami. Ya, ini menikmati menikmati apa rasa sakit sedikit itu untuk bisa menikmati betapa kalau tidak sakit itu Nikmat. satu kenikmatan yang luar biasa yang harus disyukuri. Jadi kalau tidak sakit
sedang flu itu tidak usah batuk-batuk, tidak terganggu. Saya Ya, teruskan Pak Yanto. ya, oke. Jadi pada waktu melihat dampaknya terhadap variabel terikatnya, yang indikatornya itu adalah outcome measures. Measures itu ukuran Hmm. penilaian, assessment terhadap makanya outcome measures ya, terhadap hasil atau dampak dari perlakuan yang berbeda-beda tadi, Hmm. tapi harus diyakinkan bahwa itu tidak ikut dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, ini ada 3 variabel berarti. Variabel bebas, variabel terikat, dan ada variabel lain yang dikendalikan. Ya, ini Pak Yanto. Ya, Variabel lain yang dikendalikan ini kenapa apa maksudnya dikendalikan? Variabel lain yang dikendalikan ini adalah variabel yang dicegah untuk tidak ikut mempengaruhi. ya, ya, ya. Hmm. Ya, Jadi katakanlah ketika kalau variabel bebas itu divariasi, kemudian melihat dampak variasi itu kemudian melahirkan perlakuan-perlakuan yang berbeda pada kelompok yang berbeda, hmm. melihat dampaknya terhadap variabel terikatnya, Hmm. tetapi kemudian harus dicoba dikendalikan, harus dijamin dikendalikan agar variabel lain yang selain variabel bebas dan variabel terikat yang dijadikan studi itu tidak ikut mempengaruhi. Nah, Oke. variabel lain itu istilahnya ini perlu hati-hati nih, istilahnya adalah bisa menggunakan istilah dalam bahasa Inggris ini extraneous variables Istirahat ya. atau cukup dengan other variables. Hmm. Tapi ada juga biasa disebut dengan control variables. Ini yang Ya. dulu kita bahas. Tapi Pak Jadi Ali, artinya variabel yang digunakan untuk mengendalikan agar tidak ikut mempengaruhi variasi variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya. ya benar. Kata Pak Ali. Ya, Pak Ali, Pak Ali. ya, Ya, jadi apa? Misalkan yang divariasikan independen variabel tadi metode ya, metode A, B, C, D, ceramah, diskusi, macam-macam ya. Kemudian yang dikontrol supaya tidak mempengaruhi, ikut mempengaruhi juga. Misalkan bisakah saya berpikir, misalkan saja, iklim belajar kelas, misalkan saja. Bisakah itu dikendalikan? oh ya, Maksud betul. saya, Oh, ini ya betul Pak Yanto. Jadi variabel bebas, variabel other variable ya, bukan mm, variabel lainnya itu banyak ya, iklim itu tadi. ya, Apakah gurunya galak gitu ya, ya, gurunya senyum-senyum, gurunya cantik gitu ya, Hmm, gurunya serem gitu, ya, itu bisa mempengaruhi. ya, Jadi termasuk misalnya buku yang digunakan, hmm, jadwal, ya, jadwalnya pagi atau siang atau sore gitu. Lalu ya, kalau jadwal pagi, ya, metode A jadwal pagi, metode B jadwalnya siang, ya jangan dibanding-bandingkan kalau kemudian itu ternyata justru yang mempengaruhi variabel terikatnya itu jadwal, bukan ya, metodenya gitu. ya, ya, Nah ya. itu harus dikendalikan. Itu Oke, harus dikendalikan. Jadi banyak Pak Yanto. ya, Jadi sebetulnya istilahnya itu other variables, variabel lain itu sebetulnya berpotensi juga sebagai variabel bebasnya. ya, ya, Gitu. ya, 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 Tapi nah, ini dalam satu desain eksperimen, lah ini Pak Yanto ya, membantu saya untuk menyebut dalam satu desain eksperimen mhm, mana yang sedang dilihat sebagai fokus ya, ya, dari betul, penelitian. betul. Mhm, Jadi misalnya dari sekian banyak variabel bebas yang mempengaruhi hasil belajar itu banyak, tapi diambil dulu metode gitu mhm, misalnya ya, sebagai fokus. Yang lain dikendalikan, mhm. dikendalikan dalam artian jangan ikut Jangan ikut, ya, mempengaruhi. Ya. oke, ya, Nah, jadi istilah-istilah itu yang tadi saya katakan control variables itu memang bisa membingungkan karena jangan-jangan dianggap sebagai apa kelompok kontrol beda. ya, Ini bukan ya, kelompok kontrol itu. ya, Ya, baiklah, tapi mungkin saja yang cukup jelas itu variabel lainnya dikendalikan agar tidak ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Nah, ya, ini prinsip seperti ini
bagaimana caranya memvariasi, bagaimana caranya membagi kelompok, bagaimana mengendalikan variabel lain agar tidak ikut mempengaruhi, ini kemudian melahirkan desain-desain yang begitu banyak. Mhm. Ya. Hmm. Nah, Ya, gini Pak ya. Ento, yang terakhir ini, Aha, ya, mungkin masih ada waktu cukup ya, tapi yang terakhir. ya. Sesuai Satu dengan usulan saya, judul tadi, mengenai fungsi pretest, hmm. prates apa ya, Lebih tes pri. ya. Itu kalau orang ada orang saya tidak nyebut sukunya aja. Itu pri itu di free, free itu menjadi pri. Ya, Ini PRE gitu ya, ya. Bukan pretest. FRE. Apa sebetulnya fungsi pretest dalam eksperimen? Ini banyak yang beda paham. Hmm. Bukan beda pendapat ya, beda paham. Salah paham apa ya namanya. Beda aliran. Nah ini ya Ya. Pak Ento, boleh saya lanjutkan? Hmm. Yang lanjutkan dalam beberapa menit saja. Ya. Yang paling banyak dipahami teman-teman yang beda paham tadi, itu menganggap bahwa kalau kemudian menyebut pretest post-test, itu adalah eksperimen. Nah ini yang mau saya klarifikasi. Ya. Jadi kemudian kalau begitu fungsinya pretest di situ apa, fungsinya post-test di situ apa? Sebetulnya justru sebagian besar desain eksperimen tidak menggunakan pretest post-test. Hmm. Pretest post-test itu ada dalam eksperimen yang desainnya disebut pre-experimental design. Pre itu awal ya. Hmm. Awal itu artinya masih mungkin mengeksplorasi gitu ya. Itu saja, satu desain yang lemah sebetulnya, Ya. yang memang menggunakan pretest post-test. Tetapi sebagian besar eksperimen, desain eksperimen, segala macam desain eksperimen, itu tidak perlu menggunakan pretest post-test. Hmm. Nah, kalau kemudian perlu, itu menggunakan pretest, fungsinya apa? Tetapi kemudian istilah post-test tidak berlaku lagi. Jadi hanya pretest saja. Apa Hmm. fungsinya? Nah, apa fungsinya ini kalau boleh saya sebut itu, nanti kemudian secara lain juga bisa kita perjelas. Pretest itu fungsinya adalah untuk meyakinkan bahwa sebelum eksperimen itu kelompok yang mau dibanding-bandingkan itu sama. Hmm. Sama terkait dengan variabel uh, dependent-nya ya. Jadi outcome measures-nya. Jadi kalau sebagai contoh misalnya outcome measures-nya atau indikator terhadap variabel terikatnya itu kemampuan berbahasa Inggris gitu ya. Ini metode kursus bahasa Inggris lah gitu. Agar mudahnya itu berbagai metode kursus bahasa Inggris dalam kaitannya dengan eksperimen sebagai independent variable. Dependent variabelnya itu outcome measures-nya itu kemampuan bahasa Inggris. Jadi kalau eksperimen itu kan melihat bagaimana dampak akhirnya. Ya. Nah, kalau melihat dampak akhirnya, akhir dari kursus ya misalnya gitu, itu awalnya harus dikendalikan dulu. Awalnya mereka harus sama dulu. Sehingga kalau awalnya sama, maka cukup membandingkan akhirnya. Seperti kalau lomba lari Pak Yanto, masa lomba lari itu mulanya beda-beda. Ya. Starting point-nya itu kan sama. Ya. Nah, untuk mengetahui apakah starting point-nya itu sama, maka dilakukanlah pretest. Sehingga pretest ini bukan untuk dibandingkan dengan post-test, tidak. Dalam eksperimen yang sebenarnya ya, itu tidak. Jadi ini seringkali yang saya dengar berkali-kali teman-teman mengatakan, loh kok ada pretest post-test? Apa ini eksperimen? Oh, justru terbalik. Eksperimen itu jarang menggunakan pretest post-test. Kalau sudah menggunakan pretest, ya menggunakan pretest untuk memastikan pada awalnya itu sama, seperti kalau lari itu startnya sama,
Jadi nanti finish-nya dilihat itu ya. Ya, ya.